selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan percaya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Tak menjawab lebih dari yang kami harapkan. Jawabanmu tepat pada waktunya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Katakan, Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat bagi setiap kita. Amin. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Lebih lagi dengan iman percaya katakan, Yesus mendengar. Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Abashkiramu. Mari bangkit. Shalom, selamat pagi semuanya yang ada di tempat ini. Ada sukacita, amin. Amin. Yes, dan saya juga mau nyapa selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Mari kita semua siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa buat kami semua Tuhan. Kami boleh datang berkumpul di tempat ini ya Bapa, untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Urapi kami, berikan hati Tuhan yang siap untuk menerima roh yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati juga jemaat Tuhan yang dalam perjalanan Engkau tibakan di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan sama-sama merasakan Tuhan hadirat-Mu, sukacita-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat live streaming di rumah. Urapi mereka Tuhan, biarlah hadirat Tuhan sampai ke rumah mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya jemaat Tuhan yang tempat ini bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang benar. Amin. Dia Allah yang setia. Haleluya. Untuk itu kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan kita. Yes. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak, apakah Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku, Yesus kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak, apakah Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku, Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan mulia. Haleluya. Hidupku milik-Mu, Sama-sama angkat tanganmu. Katakan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku, Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu, yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku, Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu, yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku, Yesus kau sumber kekuatan. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Saya persilakan semua jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari pagi hari ini kita lebih lagi mau merenungkan kasih Tuhan, mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa pertolongannya itu tidak pernah terlambat buat kita. Amin. Begitu mari kita lebih lagi. Haleluya Yesus.
harapan baru yang Kau selalu berikan buat kami. Kami punya Tuhan yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Apapun yang terjadi, musim hidup kami Tuhan yang berganti, tapi Kau tetap Allah yang setia, Allah yang benar, yang selalu kami pegang Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan, Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab
kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Mazmur 121 berkata, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari renungkan kasih Tuhan. Dalam
Sama-sama katakan, lebih baik satu di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu Raja. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu Raja. Oh Yesus, saya undang hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Persilakan. Yang mengalun hanya bagimu Raja. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu Rajaku. Haleluya. Shikirapatakataka. Shikirapatakatakaralaba. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ini kami hamba-hambamu, ini kami umatmu hari ini. Ini hati kami Tuhan. Kami mau berkata, kami mencintaimu Tuhan. Lebih dari apapun di hidup kami, di hati kami. Engkau yang terutama Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Atas waktu yang ada, kami boleh berkumpul bersama mempersembahkan korban syukur kami. Kiranya apa yang kami persembahkan ini berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah, sampaikanlah pesan hati-Mu kepada hamba-hamba-Mu, kepada umat-Mu, supaya kami mengerti, kami tahu apa yang menjadi kehendak hati Tuhan untuk kami, dan itu menjadi kekuatan pegangan untuk kami menjalani 1 minggu ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami, kuduskan kami
untuk kami menerima berkat-Mu, yaitu roti kehidupan dan air kehidupan yang turun dari surga, yang memberi hidup bagi kami yang percaya dalam nama-Mu Tuhan. Makasih Yesus, kami tundukkan pikiran, perasaan, kehendak kami, roh, jiwa dan tubuh kami, seluruh hidup kami di bawah kuasa otoritas firman Allah. Kami tundukkan di bawah kuasa otoritas Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima, itu Tuhan bertumbuh dalam hidup kami. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sehingga hidup kami berbuah dan kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati mereka yang ada di rumah yang tidak sempat berkumpul bersama kami. Tuhan juga memberkati mereka dengan sinyal yang bagus. Tuhan memberkati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim PW yang sudah memberkati lewat pujian penyembahannya. Puji Tuhan, Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua ya. Apa kabar? Wow, amin ya. Sorry, saya minum dulu ya. Tadi pas datang, nyasar sampai atas saya. Karena lewat tangga. Jadi saya sudah dengar ini suara, tapi saya pikir masih di atas. Terus jalan ke atas sampai di atas. Saya lihat kayaknya bukan di sini, turun lagi. Nyari baru ke sini. Karena sudah lupa pintu masuknya. Karena lewat tangga jadi. Oke, puji Tuhan. Maafkan agak terlambat tadi saya. Jadi tidak ikut dari awal. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa mengunjungi Solution Ministry lagi. Ini kali yang kedua. Terima kasih Ibu Gembala. Ya, ini dalam program Rayon Tukar Mimbar. Jadi seharusnya tanggal 25 ya. Seharusnya tanggal 25 tugas saya di sini, tapi Ibu Gembala minta hari ini. Oke, siap. Ya, di jam yang sama di tempat saya ada ibadah. Ya di jam 9. Tapi karena saya tugas di sini, saya geser ibadah saya di jam 5 sore nanti sore. Ya puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan baik. BDK di tempat saya sudah berjalan 1 bulan. Ya, dukung dalam doa. Mereka luar biasa antusias. Ya, ikut BDK mereka senang sekali. Karena ini sesuatu yang baru bagi mereka. Jadi mereka begitu antusias mengikuti BDK dan semuanya siap untuk dibaptis. Haleluya. Yang itu yang muslim juga yang baru ikut. Anaknya sudah gabung sama saya lagi. Puji Tuhan, doakan supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Ya, saya lagi bergumul. Ada salah satu kenalan yang coba menghubungi pihak Hotel Sarison supaya kami bisa pakai tempatnya. Semoga ada kabar baik buat kami karena ya Ibu Gembala dengan Adik Glow puji Tuhan bulan lalu mengunjungi kami dengan semua kesederhanaan yang luar biasa, berkatnya double porsi buat kami. Terima kasih Ibu Gembala, luar biasa kami diberkati. Ya, ini pergumulan kami, semoga sampai tahun depan kami sudah ibadah di hotel. Doakan, karena kalau kami ibadah di rumah jemaat terus itu agak mengganggu tetangga kiri kanan. Ini satu kisah sebelum saya bawakan firman Tuhan yang sangat menyeramkan bagi saya di dalam pelayanan. Ternyata cari jiwa itu nggak gampang. Kita berdarah-darah saudara. Ya, suatu waktu kami ketika ibadah pembinaan rohani sebelum BDK, setelah ibadah malam,
saya didatangi 3 orang, badan besar-besar bawa parang, cari mau potong kepala saya. Saya dalam hati saya bilang terima kasih Tuhan. Ternyata inilah salib itu yang sebenarnya. Jemaat pada nangis semua. Nah mereka badan-badan besar baru bawa parang. Teriak-teriak, mana itu pendeta itu? Sini. Saya bilang kalian tenang ya, saya yang hadapi. Akhirnya kita hadapi mereka. Sampai hari ini mereka nggak ganggu. Itu luar biasa ya. Saya menghadapi kaum intoleran, orang-orang yang keras. Mereka coba menghambat pelayanan kami, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bungkam semuanya. Dan hari ini kami berjalan dengan baik. Itu terjadinya 2 bulan lalu. Ya, puji Tuhan. Jemaat pada nangis, mereka kasihan sama. Kenapa Pak Pendeta kami digituin? Saya bilang, oh Tuhan Yesus itu mati kok. Saya belum apa-apa, belum berdarah-darah saya ini. Tuhan Yesus saja mati. Jadi saudara, jangan kita anggap bahwa menjadi murid Kristus itu kita itu enak-enak saja. Pikul salib itu saudara, ya, itu berat. Saya sudah alami di dalam pelayanan. Wow, luar biasa. Ya, dengan semua tantangannya yang ada, sangat mantap. Ya, itu membuat saya semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala, buat semua rekan-rekan hamba Tuhan di Makassar yang begitu support kepada kami di GPI Batu Penjuru dalam proses pembangunan jemaatnya. Ya, kita usahakan supaya mereka betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita, yang sudah saya siapkan. Ya. Kita buka di dalam, sekian ya kesaksian saya. Kita buka dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai 47. Kalau sudah dapat katakan amin. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 47 ya. Judulnya di situ perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita akan baca bergantian, saya ayat pertama dan Bapak Ibu ayat kedua dan selanjutnya. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45 firman Tuhan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Katakan amin. Ya, hari ini saya menyediakan bahan khotbah yang saya beri judul hamba kepercayaan Tuhan. Ya. Hamba kepercayaan Tuhan, saudara, itu bukan saja hanya pendeta. Sekali lagi, hamba kepercayaan Tuhan itu bukan hanya pendeta saja, tapi kita semua. Kita semua ini adalah hamba Tuhan, hamba Kristus, hamba kebenaran, hambanya Allah. Amin ya. Kalau pendeta itu hanya sebagai statusnya sebagai pendeta, jabatannya, bukan status ya, jabatannya. Tapi kita semua ini adalah hambanya Tuhan. Nah, hari ini saya mau membagikan kepada kita berkat yang luar biasa supaya kita tahu apa yang kita lakukan sebagai hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita telah membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya. Sudah dijelaskan di sini bahwa
di ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Oke, yang pertama, hamba kepercayaan Tuhan adalah hamba yang setia dan bijaksana. Katakan amin. Ternyata saudara, untuk bisa dipercaya oleh Tuhan, kita harus setia dan kita juga harus bijak. Kenapa saudara? Seorang hamba di sini dikisahkan bahwa dia diberikan otoritas. Dia diberikan kemampuan untuk mengelola apa yang menjadi milik tuannya. Dan dia diberikan tugas untuk memberi makan. Untuk mendapatkan sebuah kepercayaan, saudara, tentunya itu butuh proses. Kenapa? Karena kalau saya sudah tidak dipercaya, sulit saudara untuk diberikan sesuatu untuk saya mengelola. Kalau orang sudah tidak percaya sama kita, orang sulit mempercayakan sesuatu sama kita. Untuk mendapatkan kepercayaan itu ada sebuah harga yang harus kita bayar. Ada sebuah harga yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan untuk mendapatkan kepercayaan itu, saudara. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan kontraktor, saudara, di Jakarta. Dan saya adalah salah satu karyawan yang sangat spesial di mata bos saya. Kenapa? Saya lain dari karyawan yang lain. Saya disuruh tinggal di perusahaan, dibuatkan kamar saudara, ditaruh TV di situ, ada AC, bahkan masakannya istri bos saya masak berantar saudara. Pagi bosnya datang, ada lauk yang dibawa buat saya, spesial. Kenapa saudara? Saya bisa dipercaya sama bos saya. Dan itu dia suka sekali saudara. Bahkan tahu nggak, di keluarga besarnya ada acara dia undang saya. Bahkan bisa tidur di rumahnya, di rumah bos ini. Membangun sebuah kepercayaan itu saudara butuh harga. Ini prosesnya saudara luar biasa. Ini kesaksian juga ya. Waktu SMA juga begitu saudara. Ketika saya SMA saya kerja security 1,5 tahun, sudah nggak mampu, tumbang saya karena jaga malam. Karena kan bayar uang sekolah kan bayar sendiri, tidak ada yang bayarin. Jadi security 1,5 tahun tumbang, kena darah rendah, suka jatuh di jalan. Jadi saya keluar dari itu tempat, saya cari kerjaan dan saya dapat di pertanahan. Saya kerja di pertanahan, menjadi honor di pertanahan sampai lulus. Dan saya bersyukur kepala pertanahan percayakan saya tinggal di rumah dinasnya sampai selesai. Dan itu saya lihat saudara, prosesnya juga nggak gampang untuk bisa dipercaya orang, bahkan tinggal di rumah yang notabene orang-orang yang punya jabatan. Nah, kekasih Tuhan, sebuah kepercayaan itu dibangun, dan proses untuk membangun kepercayaan itu butuh waktu yang lama. Sampai orang benar-benar bisa, oh dia ini bisa dipercaya. Nah demikian juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membangun sebuah kepercayaan yang bisa dipercaya oleh Tuhan, itu harus dibangun dengan setia. Dan juga saudara, hidupnya harus bijaksana. Bijaksana itu apa sih artinya? Memiliki akal yang sehat. Kenapa? Kalau akal kita udah nggak sehat, saudaraku, kita bisa lakukan hal-hal yang nggak benar dan bisa hilang kepercayaan. Orang yang bijaksana pasti akalnya sehat. Dia berpikir positif dan lakukan hal yang baik. Kenapa? Dia menjaga sebuah kepercayaan itu. Pertanyaannya hari ini, apakah engkau bisa dipercaya Tuhan?
Halo hamba-hamba Tuhan. Halo jemaat Solution Ministry. Dengar ini pertanyaan saya. Apakah hari ini kita bisa dipercaya Tuhan? Kenapa saudara? Karena kalau dia tidak setia, dia menjadi hamba yang jahat. Lalu apa? Dia menyalahgunakan wewenangnya. Diberikan otoritas untuk dia memimpin, dia salah gunakan. Dia mukul kiri, mukul kanan, tinju kanan, tinju kiri. Kenapa? Firman Tuhan bilang begini. Jelas. Ya, di ayat 48 dan selanjutnya itu saudara bisa lihat di situ. Lihat itu. Ketika dia tidak setia, dia menjadi hamba yang jahat di mata Tuhan. Makanya saya tadi tanya, apakah kita bisa dipercaya Tuhan? Hari-hari ini kita harus bisa membangun kepercayaan itu supaya Tuhan bisa percaya sama kita. Berkat-berkatnya dia bisa percayakan sama kita. Kita sudah usaha-usaha saudara, kita sudah berjuang, sudah berdoa, tapi belum ada berkatnya. Jangan-jangan Tuhan belum bisa percaya. Karena Tuhan belum bisa percaya sama kita, maka dia belum bisa percayakan berkat untuk kita kelola. Kenapa? Kepercayaan itu dibangun sebuah hubungan dekat, intim. Keintiman itu saudaraku, kekristenan itu harus intim dengan sang sumbernya supaya bisa dipercaya dia untuk kelola berkat-berkatnya Tuhan. Sebab saudara, manusia saja sudah sulit percaya sama kita, apalagi Tuhan. Nggak usah percaya itu si itu. Nggak usah percaya itu sama si Anu itu. Manusia saja, saudara sulit percaya sama kita, apalagi Tuhan. Maka saudara, bangunlah hubungan dengan Tuhan dengan setia dan bijaksana pakai hidup kita ini. Amin. Amin. Supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Kita menjaga kepercayaan itu dengan sebaik mungkin saudara. Kita lihat di ayat yang 45. Dikatakan bahwa siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ternyata dia diberikan otoritas untuk memberi makan banyak orang. Bukan dia yang diberi makan, tapi dia memberi makan banyak orang. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan kita yang diberi makan, tapi kita memberi makan. Amin. Saudara dipanggil Tuhan untuk memberi makan banyak orang. Lihat siapa yang membutuhkan, beri dia makan. Amin. Lihat siapa yang butuh saudara, beri dia makan. Kenapa? Tuhan memanggil saudara untuk memberi makan banyak orang. Ajak dia dekat dengan Tuhan supaya dia juga makan dan hidup. Lalu apa lagi? Berbahagialah atau bergembiralah pelayan atau hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Perhatikan, hamba kepercayaan Tuhan adalah hamba yang dapat dipercayai. Yang kedua, poin yang kedua, seorang hamba kepercayaan Tuhan adalah hamba yang bisa dipercaya. Nah, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk membangun kepercayaan kita dengan Tuhan adalah sebuah hubungan, ya, pengenalan akan Tuhan. Nah, supaya apa? Bisa dipercayai oleh Tuhan. Maka kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Ya. Silakan yang sudah dapat berdiri dan bacakan firman Tuhannya.
1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Silakan yang sudah dapat. Iya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian biara bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kekasih Tuhan, seorang hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan karena dia diberikan rahasia untuk dia pegang. Orang yang dipercayai adalah orang yang mendapatkan pewahyuan khusus. Ada rahasia yang harus dia pegang. Ada rahasia yang harus dia jaga. Maka saudara, kita ini diberikan kepercayaan untuk menjaga rahasia hati Tuhan. Rahasia mengenai apa? Mengenai isi hatinya. Dia percayakan sama kita. Wow, itu hubungan yang khusus. Itu ada kekhususan di situ. Sehingga dia bisa dipercaya sebuah rahasia. Saudara, untuk mendapatkan itu saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan mungkin saudara ada rahasia yang Tuhan percayakan, tapi kita belum menangkap dan mungkin kita sia-siakan. Harapan saya itu tidak terjadi kepada kita di tempat ini. Amin. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk apa? Menjaga rahasia. Kenapa saudaraku? Diberikan sebuah kepercayaan. Rahasia itu saudaraku hanya orang yang bisa dipercaya saja. Ada hal-hal yang penting yang tidak boleh orang lain tahu. Ya, hanya kamu saja yang tahu dengan saya ya. Kenapa? Rahasia. Tidak boleh kamu bocorkan ya. Ini rahasia kita. Ada hati Tuhan. Tuhan mau seperti itu sama kita. Tapi kita kadang sibuk dengan hari-hari kita. Kita mengabaikan sebuah yang namanya hubungan. Akhirnya kita tidak menangkap rahasia hati Tuhan. Hamba kepercayaan Tuhan adalah hamba yang bisa dipercaya, yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Ada rahasia yang Tuhan percayakan sama kita untuk kita jaga. Kalau kita tidak bisa jaga rahasia itu saudaraku, otomatis kepercayaan jadi hilang. Mulut embernya itu, gak usah aku cerita lagi sama dia. Dia suka gosip, dia suka ceritain masalah pribadi ini. Kenapa? Gak bisa dijaga itu, gak bisa dipercaya dia. Gak bisa jaga rahasia kita itu. Sulit dipercaya lagi. Dan mungkin saudaraku, itu harus dibuktikan oleh waktu ya, untuk bisa dipercaya kembali. Saya pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit saudara di dalam pelayanan saya. Saya hampir-hampir tinggalkan pelayanan. Kenapa? Saya rasa berat sekali. Ya. Itu sebelum saya fokus di pelayanan ini. Ini apa ini seperti ini? Yang model begitu saudara, apakah bisa dipercaya Tuhan untuk menjaga rahasia hati Tuhan? Enggak. Tapi saya bisa khotbah. Bisa. Tapi untuk dipercayakan sebuah rahasia itu sulit. Saya pernah ada di, mungkin saudaraku, titik paling nol dalam hidup saya. Hampir-hampir saya kembali ke Jakarta lagi.
Saya bilang ini apa ini? Bahkan tahu nggak, fokus saya sudah tidak di pelayanan, saya sudah kerja di sini. Saya kerja di sebuah perusahaan. Itu perusahaan konsultan. Ya. Jadi saya itu dipercayakan jadi konsultan bisnisnya. Nah, kenapa? Andre kan butuh uang sekolah. Saya mikirnya begitu. Kan sambil pelayanan kan nggak apa. Satu semester itu 8 juta. Itu si Andre itu, uangnya. Saya yang kita harus bayar. Ini saudara hampir mau pecah ini. Jadi udah hilang fokus semua. Hancur-hancuran. Jadi saudaraku break, kita duduk dengan orang suka rokok di situ, kita ngopi bareng, biasa aja. Saya ada di situ. Hamba Tuhan. Majalengka lagi. Suatu waktu ada seorang teman penginjil dari Jakarta. Kami pernah penginjilan bareng ke Toraja. Ada 2 minggu di sana. Tiba-tiba dia telepon saya. Dia ngomong soal uang. Saya bilang ini orang apa ini tiba-tiba kok ngomong soal uang. Saya bilang wah ini teguran ini. Saya pakai alasan. Oi, Yakub ke Laban itu, ke pamannya Laban, nggak tidur-tiduran di sana. Dia kerja 20 tahun. Makanya dia diberkati berlimpah-limpah. Pendeta saudara, pakai alasan firman Tuhan. Mantap kan? Semakin kita pintar berteori, semakinlah kita jatuh. Saya begitu. Berjalan terus, kerja saya. Padahal sudah ditegur sama itu hamba Tuhan itu, yang dari Jakarta. Tiba-tiba ada telepon dari Papua. Seorang alumni dulu sekali. Dia telepon, pas ngomong soal uang juga. Saya bilang ini apa ini? Pas doa saya dinubuatin saya. Ditegur habis-habisan. Tuhan saya bertobat. Puasa 3 hari 3 malam. Mau kembali nih. Hamba Tuhan sudah sesat tadi. Mau kembali nih. Ya puasa 3 hari 3 malam. Puasa 40 hari 40 malam. Buka-buka sore. Fokus puji Tuhan. Hari ini. Haleluya. Amin. Untuk membangun sebuah kepercayaan itu saudaraku. Sakit saudara. Kenapa? Ada harga. Ada pengorbanan yang harus kita korbankan. Sampai bisa dipercaya kembali. Wow. Sulit saudara. Hamba kepercayaan Tuhan adalah hamba yang dapat dipercayai. Katakan amin. Selanjutnya, hamba kepercayaan Tuhan adalah hamba yang mempunyai saudaraku. Hamba kepercayaan Tuhan adalah hamba yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, hamba kepercayaan Tuhan adalah hamba yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan sebuah kepercayaan itu. Dia tidak sia-siakan. Dia kerjakan itu saudara. Dengan sebaik mungkin. Coba kita buka di dalam Injil Matius. Pasal 25. Ayat 14. Sampai ayat yang ke 23. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 23. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bergantian ya. Perumpamaan tentang talenta ayat 14. Firman Tuhan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uangnya, uang tuannya.
hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Haleluya. Hamba kepercayaan Tuhan, dia bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Maka saudaraku, upah yang dia peroleh adalah dia diberikan dan dia dipercayakan dalam hal-hal yang lebih besar. Dipercayakan lagi dalam perkara yang lebih besar lagi. Kenapa? Oh, bisa dipercaya dia. Lalu upah yang dia dapat lagi saudaraku, dia mendapatkan kebahagiaan. Ada mahkota yang diberikan oleh tuannya kepadanya yang dikenakan. Dia bertanggung jawab, maka dia bersuka cita ketika tuannya datang. Setiap kita ada panggilan Tuhan. Ya, saudara ada di GP Solution Ministry menjadi anak Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Tuhan memanggil saudara, ada tujuannya. Maka bertanggung jawablah atas hidupmu supaya engkau bisa dipercaya Tuhan. Apakah hari ini mungkin saudara bisa dipercaya oleh Ibu Gembala menjadi singers? Setialah dalam perkara kecil. Amin. Kalau engkau mulai dipercayakan menjadi pembawa firman Tuhan, jangan sombong. Amin. Jaga kepercayaan itu dengan baik. Kalau engkau mulai bisa dipercaya oleh Ibu Gembala, pendeta saudara, maka jaga kepercayaan itu. Kenapa? Ketika saudara bisa dipercaya, Ibu Gembala akan berikan kepercayaan yang lebih besar. Suatu waktu mungkin saudara khotbah di ibadah raya, saudara mungkin bisa diutus untuk KKR, saudara bisa diutus untuk lakukan ini dan itu, hal-hal yang lebih besar. Kenapa? Membangun kepercayaan. Dia bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil dulu. Kenapa? Kan orang lihat, oh bisa dipercaya dia. Bertanggung jawab saudara. Kita melihat ya, ada seorang tuan, dia memiliki uang saudaraku, dan dia percayakan kepada 3 orang. Ada 3 golongan orang di sini yang menerima uang itu untuk mereka kembangkan. Karena apa? Tuannya mau pergi. Nanti kalau saya datang saya ambil ya bunganya. Ya. Ternyata saudaraku, yang 2-nya respon hatinya benar. Karena hatinya benar, dia kerjakan benar juga. Karena dia kerjakan benar, upah yang dia dapat yaitu sukacita, kebahagiaan, lalu diberikan kepercayaan yang lebih besar. Kenapa? Dia bertanggung jawab atas berkat, atas uang yang dipercayakan. Yang satunya belum apa-apa udah suujon, hujan negatif sama tuannya. Dia tidak tanam tapi dia tuai. Dia ambil apa yang bukan bagian dia. Orang yang suka negatif thinking saudaraku nggak maksimal. Apa yang dikerjakan nggak maksimal. Dan itu saudaraku sulit dipercaya. Saya harap jemaat di sini tidak ada seperti itu. Amin. Kita sudah bebas dari pikiran-pikiran negatif tentang orang lain. Amin. Fokuslah sama panggilan Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan, kelola itu. Supaya kita lebih dipercayakan lagi berkat-berkat yang lebih besar. Katakan amin.
saudara bangun hidupmu hari ini, supaya saudara bisa dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang lebih besar. Amin ya. Kita melihat, saudaraku, 3 kategori orang ini adalah ciri orang-orang yang menyia-nyiakan. Satu orang ini, saudaraku, ciri orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Diberikan kesempatan untuk dia berubah, untuk dia menjadi lebih baik, ya. Nah, supaya kamu diberkati ya, kamu kelola uang ini. Nanti kita bagi hasil saja. Tapi dia, saudaraku, sia-siakan kesempatan. Itu yang saya lakukan sebagai hamba Tuhan yang dulu. Sia-siakan kesempatan, saudara. Ya. Wow, teman-teman saya suka ngopi itu sebagian besar muslim semua. Kenapa? Dengan dalih supaya injili mereka. Pada saat terperosok, saudara. Tapi untuk ngopi apa, untuk mabuk, untuk rokok enggak, memang enggak biasa saya. Tapi hanya duduk bareng mereka itu, saya imbasnya itu asap rokoknya. Itu mantap, itu masuk hidung itu. Benar saudaraku, sampai sesak pulang malam itu setengah mati saya tidur, karena saya paling enggak bisa asap rokok. Tapi tetap duduk di situ, ajak ngopi, tapi mereka ajak karaokean enggak pernah mau saya. Dulu, ya itu dulu pas lalu saya. Tapi udah jadi hamba Tuhan itu, bayangkan. Rusak ya, kacau ya. Mari kita kembangkan, kelola ya apa yang Tuhan percayakan sama kita. Yaitu talenta-talenta mungkin saudara untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi mentor, untuk menjadi bapak rohani, ya menjadi ibu rohani. Ya ini yang muda-muda ini, jadilah bapak ibu rohani buat yang di bawah-bawahnya. Amin ya. Ya. Puji Tuhan, di jemaat saya ya belum seberapa, tapi saya lihat mereka antusias luar biasa. Saya lagi latih mereka supaya, saya selalu ngomong, saya bilang, ini kan kalian ini kan yang awal-awal, kita persiapkan supaya suatu waktu kalau sudah jadi, kalian ini yang melayani, bukan saya lagi. Ya, layanilah orang-orang itu. Doakan mereka, kunjungi, tumpang tangan. Nah, itu yang kita lakukan. Ya. Puji Tuhan saudara, hamba kepercayaan Tuhan adalah hamba yang bertanggung jawab. Haleluya. Mari bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan di Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini persoalan waktu saudaraku, kita tidak pernah tahu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan diingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap berjaga-jaga, supaya jangan sampai pada saat kedatangan Tuhan kita tidak bisa dipercaya Tuhan untuk masuk dalam golongan orang yang bisa dipercaya. Kenapa saudaraku? Orang-orang yang bertanggung jawab itu diizinkan masuk. Mari masuklah, berbahagialah bersama Tuhan. Karena engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka aku juga berikan kepadamu dalam perkara yang lebih besar. Haleluya. Amin ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita melihat ada tokoh-tokoh yang perlu kita belajar dari mereka. Yaitu saudaraku Rut. Rut itu saudaraku, dia itu bukan bangsa Israel, tapi bangsa yang tidak mengenal Tuhannya, Tuhan Israel, Allahnya Allah Israel, orang Israel, ya. Tapi saudaraku, ketika dia bertemu dengan Naomi, ada sesuatu yang berbeda di situ. Ternyata saudaraku, Rut menemukan sesuatu dalam kehidupan seorang Naomi. Naomi itu hidup takut Tuhan. Naomi membangun sebuah hubungan yang takut akan Tuhan. Dan itu saudaraku, dampaknya sangat besar kepada Rut. Akhirnya saudaraku, Rut tinggalkan Allahnya dan
menyembah kepada Allahnya Naomi. Dampaknya luar biasa, saudara. Itulah contoh hamba yang berdampak. Hamba yang bisa jadi berkat, kasih makan. Dia berani tinggalkan saudara-saudaranya. Enggak apa. Allahmu adalah Allahku. Jangan engkau memaksa saya untuk meninggalkan engkau. Enggak apa. Kalau engkau mati di situ, aku juga akan mati di situ. Naomi adalah seorang hamba yang berdampak, hamba yang memberi makan, hamba yang membawa orang kepada Tuhan. Kita belajar, saudaraku, dari seorang kehidupan seorang yang namanya Naomi. Sehingga, tahu nggak, dari Ruth lahirlah keturunannya seorang raja yang namanya Daud. Dari keturunan Ruth lah lahir seorang raja yang namanya raja di atas segala raja. Siapa? Yesus. Ya. Maka saudara baca ketika di dalam Injil Matius pasal 1, saudara akan menemukan di situ ada nama Ruth di situ. Nama Ruth dituliskan di sini di Alkitab. Kenapa, saudaraku? Saya percaya dia adalah orang yang tidak biasa. Dari bangsa asing yang menyembah dewa Kamos, saudaraku. Dia punya dewa, saudara, dia punya Tuhan. Allahnya dia itu Kamos. Tapi ketika dia berjumpa dengan seorang Naomi, dia tinggalkan Tuhannya. Lalu yang kedua, kita belajar dari seorang tokoh yang begitu setia. Ya, seorang tokoh, seorang hamba yang luar biasa, yang bisa dipercaya, yaitu Yosua. Di dalam kitab Keluaran kita dapatkan di sana bahwa ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk mengambil 10 perintah Tuhan, 2 loh batu, Musa puasa di sana. Ketika Musa naik ke atas, siapa yang dari belakang? Yosua. Yosua ikut Musa dari belakang. Inilah ciri seorang hamba, ya. Kita mau belajar dari seorang hamba yang luar biasa, yang namanya Yosua. Yosua juga ke atas, saudara, walaupun tidak sampai di puncak, ya. Tapi di mana ada Musa di situ, pasti ada Yosua di situ. Dan saudara, Yosua mendapatkan rahasia-rahasia yang tidak pada umumnya diterima oleh bangsa Israel. Hanya dia yang tahu. Ketika pada waktu bangsa Israel berkemah, saudaraku, mereka membuat kemah-kemah, dan ada kemah pertemuan, ada kemah untuk ibadah, saudaraku. Dan tahu nggak, ketika Musa masuk ke sana untuk beribadah kepada Tuhan, ada Yosua di situ. Bangsa Israel hanya melihat dengan matanya dari belakang, mengikuti Yosua dan Musa. Sehingga kita melihat kehidupan Yosua. Hebat kan? Dia dipercayakan menjadi orang yang hebat pada zamannya. Hanya dia dengan Kaleb yang masuk ke Kanaan. Dipercayakan tuh hal-hal yang besar, saudara. Kenapa, saudara? Dia membangun kepercayaan itu. Dia membangun hubungan. Inilah ciri hamba yang bisa dipercaya, hamba kepercayaan. Sehingga pada waktu, saudaraku, Musa mau mati, ya, Tuhan bilang, udah, ini hambaku Yosua, langsung gantikan. Turun kepercayaan itu, urapan itu, kepemimpinan, roh kepemimpinan turun kepada Yosua. Lihat itu,
Kalau orang yang bisa dipercaya, dia dipercayakan hal-hal yang besar. Amin ya. Di dalam rumah tangga kita, ini yang paling kecil di lingkup sebuah negara. Itu komunitas yang terkecil itu adalah keluarga. Di dalam rumah tangga, suami istri harus bisa dipercaya. Harus saling percaya satu dengan yang lain. Jangan menaruh curigaan satu sama yang lain. Anak sama orang tua harus bisa saling percaya satu dengan yang lain. Jangan suka taruh curiga, saling curiga satu dengan yang lain. Maka jemaat itu saudaraku yang tidak biasa saya ajarkan. Kalau habis masak, angkat itu masakan semua, taruh di meja sini. Duduk baru makan bareng. Baru bapaknya pimpin doa ya. Saya ajarkan mereka begitu. Supaya membangun kepercayaan. Kenapa kalau masing-masing tidak dibangun sebuah hubungan yang model begitu saudaraku. Mereka akan gampang negative thinking terhadap sesamanya, pasangannya dan yang lain. Lalu di antara jemaat, jangan gampang kita taruh pikiran kita negatif tentang yang lain, tidak boleh. Harus kita percaya sama dia. Mungkin saudaraku dia dalam keadaan yang lemah sehingga dia ngomongnya begitu, ya kita bantu dia supaya dia jangan lemah. Amin ya. Nah, ini berbicara tentang kepercayaan. Membangun kepercayaan itu saudara. Jangan gampang curiga terhadap siapapun. Amin ya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan yang saya bagikan saya pikir sampai di sini. Dan doakan kekasih Tuhan. Puji Tuhan, saya ada seorang hamba Tuhan, dia lagi sekolah di Jakarta. Ya, di salah satu STT di Jakarta, dan dia udah siap untuk ke Makassar yang menjadi pasangan hidup saya. Doakan ya. Ya. Dia orang Nias saudara. Dia orang Nias, Margawaruwu. Dan saya sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Mereka welcome sekali. Saya senang, puji Tuhan. Ya. Tinggal tunggu waktu, doakan supaya Tuhan lancarkan semua. Amin ya. Ya, supaya ada ibu gembala. Amin ya. Karena apa saudara? Setiap minggu jemaat bilang, Pak Pen, kalau Pak Pen tidak cari, kami yang cariin. Lama-lama saya bilang, ini artinya mereka sayang sama saya. Karena mereka lihat saudaraku dari doa pembukaan sampai doa penutup saya semua saudara. Di ibadah kami. Jadi semuanya saya. Kenapa? Mereka kalau disuruh doa, tahu toh orang dari Getor toh harus tulis dulu tulisan doanya baru dibacakan. Kalau tidak begitu tidak tahu dia ucap apa. Jadi saudaraku kita ajarkan mereka. Nah, puji Tuhan, ini hamba Tuhan luar biasa dia. Dia lagi pelayanan di salah satu gereja lokal kita juga, gereja penyebaran Injil. Tapi dia bukan di Majalengka. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan buka jalan buat saya supaya pelayanan ini semakin maksimal ya. Karena saya rasa nggak maksimal. Saya sendiri selama ini saya rasakan wow, ada yang kurang. Kenapa jemaat kami ada perempuan yang kita harus layani, dan itu saya rasa ini nggak bisa begini. Harus ada perempuan yang bisa mendampingi. Dan puji Tuhan pergumulan saya akhirnya Tuhan pertemukan. Haleluya. Tuhan baik ya. Ya, puji Tuhan. Dukung dalam doa. Terima kasih Ibu Gembala. Tuhan memberkati kita semua ya. Terima kasih tim PW, boleh maju ke depan. Kita akan doa penutup. Ingat hari ini pertanyaan yang perlu kita ingat. Apakah kita bisa dipercaya Tuhan? Maka bangunlah supaya engkau sampai pada saat di mana tahap engkau bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin ya. Supaya apa? Kita dipercayakan untuk mengelola hal-hal yang lebih besar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa ya melakukan hal-hal yang besar. Ada seseorang yang
yang saya layani, dia bilang begini, Pak, kenapa kok ketika saya lihat orang-orang di luar sana kok mereka happy, mereka itu diberkati sukses begitu ya. Dia ini salah satu yang saya mentor, itu dia di Bogor sampai hari ini. Saya dengar kata-kata itu agak sedih ya. Ketika dengar kata-katanya, saya bilang, jangan samakan hidupmu dengan orang lain. Engkau itu anak raja. Persoalannya engkau udah bisa dipercaya Tuhan belum untuk dikelola berkat Tuhan, mengelola berkat-berkatnya Tuhan. Maka kalau belum, ya bangun kepercayaan itu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Lalu yang kedua yang saya mau sampaikan, orang-orang di luar Tuhan, nanti kalau dia mati, ya mati dia, udah selesai. Kalau kita mati masih ada ujungnya, yaitu apa? Hidup untuk selanjutnya. Gitu. Kalau kita anak-anak Tuhan nanti mati, masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita hidup bersama Tuhan. Kalau mereka tidak ada kesempatan, ya, apalagi yang menolak Tuhan ya. Nah, maka jangan bandingkan hidupnya. Sekarang bangun hubungan dengan Tuhan saja. Karena saudaraku, dia agak kecewa, anaknya yang besar, yang begitu setia dulu, istrinya Buddha. Istrinya Buddha, lalu dia tinggalkan Yesus ya. Tinggalkan Yesus, ikut istrinya menjadi Buddha. Lalu nikahnya juga di apa? Tempat ibadahnya Buddha itu apa? Wihara. Itu yang membuat dia sedih. Akhirnya dia banding-bandingkan. Saya bilang iya. Karena itu terjadi karena ada masa lalu. Mungkin salah didik dulu. Ya akhirnya ya seperti itu. Ya doakan. Ya. Jadi apapun itu kekasih Tuhan, kita tetap semangat. Amin ya. Berjuang bersama Tuhan. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, berbicara, dan terus berkata-kata di dalam hati umat-Mu. Terjemahkan apa yang menjadi pesan hati-Mu untuk umat-Mu, supaya mereka ngerti ya Tuhan, dan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan, supaya keluarga diberkati, pelayanan diberkati, usaha yang umat-Mu kerjakan diberkati, sukses dan berhasil. Tuhan yang menyertai, dan mereka ada dalam damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau dasar, Engkau luar biasa. Berkati umat. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi hamba-hamba yang setia, hamba yang bijaksana, dan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan. Amin. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan untuk yang melayani untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu Tuhan kami menjadi orang yang lebih lagi Tuhan, menjadi hamba yang baik, yang setia untuk melayani-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami terus Tuhan memiliki hati hamba itu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkaulah yang menjadi besar dalam hidup kami dan kami semakin kecil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berkati Tuhan setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan di pelayanannya Tuhan. Di GPI Batu Penjuru Tuhan. Berkati dia ya Bapa. Berkati jemaat yang ada Tuhan dalam pemuritan yang dia lakukan. Biarlah jemaat
Ya Tuhan, semakin antusias Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang berdatangan lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati kami semua Tuhan, biarlah apa yang kami berikan Tuhan bukan sekedar nilai yang ada Tuhan, tapi itu sungguh dari hati kami semuanya untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mendengarkan pengumuman. Greater than the perfect sunrise, greater than the ocean's deep, greater than the highest mountain. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Kelas kedua BDK dengan tema Hidup dalam Kasih Karunia akan dimulai di hari Minggu tanggal 18 September jam 11 siang di rumah Bapak Jesse Sumual. Bagi yang belum mengikuti kelas BDK, segera daftarkan diri Anda dalam kelas pemuritan ini. Doa malam di hari Rabu tanggal 21 September jam 7 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 24 September jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di hari Minggu, tanggal 25 September jam 8 pagi, bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan hasil rekamannya dapat dilihat di YouTube. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semuanya sudah mendengarkan pengumuman. Amin. Biarlah setiap kegiatan gereja kita sama sepakat untuk mengikuti. Haleluya. Saya undang semuanya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
sebagai Gembala Sidang mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Aldi Lewuh ya, Lewuh. Gembala Sidang dari GPI Batu Penjuru, ya luar biasa, kami jemaat diberkati dengan kehadiran Bapak, dan kami seluruh jemaat Tuhan juga merasa terbeban dengan apa yang sudah disampaikan tadi, ya khususnya pasangan hidup, ya. Haleluya. Yakin dan percaya Tuhan akan selesaikan dengan baik, ya. Termasuk saya, saudara, yang dorong-dorong dia terus. Cari cepat. Haleluya. Puji Tuhan, dengan adanya beliau di sini memberitahukan rahasia yang terbesar dan semua harus tahu dan mendukung doa. Kita dukung doa hambanya, cepat rumah tangga, cepat punya gereja, cepat diberkati jemaatnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Uralamanatakanaya sakanara lama-lama-lama-lama-lama-natakanaya ralam-alam-alam. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah luar biasa, Allah yang selalu menolong setiap kami, Allah yang selalu mendengar setiap doa-doa kami. Kami ingin menjadi orang-orang kepercayaan-Mu Bapa, supaya kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, supaya kami lebih lagi Tuhan merasakan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya apapun yang dia doakan Tuhan sudah dengar. Dan Tuhan Yesus, Engkau memberkati pasangan hidupnya, Engkau memberkati jemaatnya, Engkau memberkati pergumulannya untuk sebuah tempat ibadah. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong kerinduan dari jemaat Tuhan di Batu Penjuru. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang saat ini ada di tempat ini. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang sementara ikut live streaming dalam ibadah ini. Berkat Allah menyertai mereka. Kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau jemaat Tuhan, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh mata pencarianmu, diberkati anak-anakmu, diberkati keluar dan masukmu. Persekutuan Allah Roh Kudus memberkati menyertai engkau sekalian dari tempat ini, dari sekarang ini, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima berkat-Mu. Kami akan akhiri jam ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang.